kuncinya harus menerima kalau masa pensiun tuh tidak semenakutkan itu, tidak membuat kita menjadi tidak berjaya, tidak berkuasa. Sebetulnya nggak seperti itu. Kita misalnya bekerja di usia 25 tahun, ya 25 tahun ke depan kan 25-30 kita akan pensiun. Betul. Nah sebetulnya di range waktu itu kita harus mempersiapkan keuangannya nih pensiun. Kalau dihitung idealnya berapa, ya itu sebenarnya harus dipersiapkan dari baru masuk. Program ini bagus loh kata dia gitu. Makasih banget nih gitu, karena sebenarnya saya sama suami tuh jarang komunikasi. Tidak jarang di antara kita yang masih bekerja atau yang sudah masuk masa pensiun tidak mempersiapkan terlebih dahulu hal apa yang nanti akan dikerjakan. Sehingga ketika masuk pensiun, mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan. Tapi masalah tersebut bisa diantisipasi sedini mungkin dengan merencanakan hal-hal yang ingin dilakukan. Hal apa yang kemudian nanti akan dikerjakan ketika masuk masa pensiun. Pada episode pertama podcast kali ini, saya ingin membahas dan menggali informasi tentang persiapan apa yang harus dilakukan menjelang masa pensiun, bahkan sedini mungkin. Untuk membahas seputar pensiun lebih lanjut, kali ini saya menghadirkan salah satu narasumber yang merupakan co-founder GoUKM Group. Langsung saja kita sambut Mbak Safira Tavana Dewi. Halo Mbak Fira. Halo Mas. Apa kabar Mbak Fira? Alhamdulillah baik. Mbak Fira ini sebagai co-founder dari GoUKM Group. Ya betul. Berarti sekarang lagi ada program apa aja? Lagi sibuk apa programnya? Kalau sekarang lagi sibuk ada beberapa program MPP dari beberapa perusahaan sambil mulai ningkatin layanan aja sih. Oh, jadi memang selalu berkaitan dengan para pensiunan begitu ya, program-programnya. Oke, tapi sebelum membahas lebih lanjut, ngobrol-ngobrol ya, biar lebih santai saja, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Jadi ini terkait pensiun. Jadi paman saya baru saja pensiun. Nah, kebetulan beliau belum punya aktivitas apa-apa, jadi kesehariannya hanya di rumah saja, paling ya ngantar cucunya ke sekolah seperti itu. Nah, tante saya itu sempat ngobrol sama saya begini, semenjak pensiun, tante saya bilang kalau paman saya itu sikapnya agak berubah begitu. Nah, dari biasanya yang ya karakter dia seperti itu, tiba-tiba berubah. Dia lebih sensitif. Seperti itu. Jadi, tante saya itu berpikir perubahannya itu semenjak tidak bekerja lagi. Jadi, suatu hari, paman saya itu kan lumayan strategis jabatannya ya di perusahaannya, salah satu bank BUMN. Nah, beliau beberapa hari setelah pensiun, beliau datang kembali ke kantornya untuk mengurus hal-hal yang memang belum selesai. Nah, dia sempat bercerita kalau misalkan yang biasanya disambut sama satpam, bawahannya begitu ramah gitu, ternyata ada perbedaan gitu. Perbedaan memperlakukan paman saya itu. Setelah pulang dari situ, ada perubahan sikap. Ada perubahan sikap dari paman saya. Jadi kan tante saya itu lebih cemas begitu. Kenapa bisa seperti itu? Apakah memang ini yang dikatakan istilah post power syndrome begitu ya? Oke, mungkin fenomena seperti ini memang banyak terjadi begitu ya. Ini paman saya ini adalah salah satu contohnya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah situasi yang tadi saya ceritakan itu memang emang berkaitan dengan pensiun ya? Iya betul masa pensiun.
Ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya dari beberapa aktivitas yang udah kita jalanin, memang dari banyaknya orang-orang merasa ketika dia pensiun itu merasa kehilangan semacam hasrat mungkin ya gitu. Jadi sebetulnya tadi ya balik lagi post power syndrome ini memang rentan dirasakan oleh orang-orang yang mau pensiun, dan lebih rentan lagi dirasakan oleh laki-laki sebenarnya dibanding perempuan. Karena tadi dia merasa sudah kehilangan jabatan, sudah kehilangan kekuatan. Makanya ketika memasuki pensiun, sudah pensiun, dia merasa kayak mungkin merasa nggak berguna kayak gitu dibanding sebelumnya ketika dia masih bekerja. Saat bekerja kan masih punya penghasilan, masih punya kekuasaan, apalagi dengan posisi-posisi yang level up seperti manajer gitu. Jadi ketika dia pensiun sudah tidak ada jabatan lagi nih, harus melepas jabatannya, jadi mereka merasa tidak punya apa-apa gitu, dan itu rentan sekali untuk pensiun gitu. Oh iya. Jadi memang kecemasan yang dialami tante saya itu memang normal ya, karena memang itu tuh tante saya bilang takut sampai ke permasalahan fisik gitu, bukan cuma psikis saja, nantinya pada akhirnya ya takut terganggu, entah suaminya bahkan istrinya juga takut terganggu dari fisiknya begitu. Ya itu juga bisa berpengaruh karena kan tadi kita pertama itu memang mental kan, mental dulu mereka merasa tidak bersemangat lagi, pada akhirnya jadi stres, jadi banyak pikiran. Dari yang kita tahu juga kan kalau kita banyak pikiran, stres itu pada akhirnya mengganggu ke kesehatan. Nanti dari banyak pikiran itu stres bisa ke penyakit-penyakit. Biasanya kalau penyakit-penyakit pensiun ya asam urat, kolesterol tinggi dan sebagainya. Apalagi kalau di masa sebelum pensiun penyakit-penyakit ini sudah terjadi. Gitu. Dan hal itu dipicu lagi ketika dia merasakan stres dan tidak menjaga kesehatannya, dipicu lagi dengan stres di masa tua, dan itu malah jadi akan bertambah penyakit-penyakitnya gitu. Jadi memang sebetulnya awalnya itu mental dulu. Kita harus mental tuh ya menerima sih sebenarnya, itu sih kuncinya, harus menerima kalau masa pensiun tuh tidak semenakutkan itu, tidak membuat kita menjadi tidak berjaya, tidak berkuasa, sebetulnya nggak seperti itu gitu. Jadi untuk mengantisipasi berarti ya, karena memang saya yakin fenomena seperti ini tuh banyak ya. Banyak. Jadi alangkah baiknya mungkin di saat usia-usia baru start bekerja begitu, apakah memang harus langsung dipersiapkan nanti akan seperti apa gitu, nanti ketika saya masuk masa pensiun walaupun beberapa puluh tahun kemudian, idealnya memang harus dipersiapkan atau ya sudahlah ngalir aja gitu. Itu bagusnya gimana menurut Mbak Vira? Kalau kita bicara ideal ya, idealnya itu paling cepat itu 5 tahun sebetulnya, 3-5 tahun. Kadang perusahaan ada yang 3 tahun, ada juga tapi yang 5 tahun gitu. Kalau idealnya memang harus dipersiapkan sebetulnya, karena orang ini sudah bekerja gitu di perusahaan gitu. Nah, ada beberapa perusahaan yang memang menyiapkan masa pensiun dari karyawannya. Istilahnya program masa persiapan ini sebagai bekal lah, sebagai bekal hadiah juga untuk karyawan karena sudah bekerja berpuluh-puluh tahun. Sehingga ada beberapa perusahaan yang membekali karyawannya melalui program persiapan pensiun gitu. Tapi sayangnya ada memang perusahaan yang sudah ideal menjalankan 3-5 tahun sebelum persiapan pensiun, tapi ada juga perusahaan yang menjalankan itu paling 1 tahun sebelum peserta pensiun. Tapi sebetulnya walaupun kalau menurut idealnya itu telat sebetulnya ya, tapi paling enggak perusahaan itu sudah mempersiapkan gitu buat karyawannya yang nanti akan pensiun. Oke. Mungkin itu tadi berbicara kalau dari segi tempat dia bekerja begitu ya. Kalau dari segi internal dirinya gitu, memang harus ada rancangan dari awal begitu. Walaupun tadi 5 tahun itu standar perusahaan-perusahaan ya untuk mempersiapkan masa pensiun. Nah, terlepas dari itu, apakah di usia ya taruhlah 20 atau 30 tahun di saat start bekerja, itu harus sudah merancang nanti ketika saya
usia 50 memasuki masa pensiun, apakah itu harus dipersiapkan di usia start bekerja? Rancangannya itu nanti, wah ketika saya pensiun, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini. Terlepas dari perusahaan menyediakan juga begitu. Itu bagaimana? Kalau misalnya dari segi perencanaan keuangan, itu memang dari ahli-ahli yang ada di kami berbicara itu sebetulnya kalau bicara idealnya sudah harus dipersiapkan. Kalau kita ngomongin keuangan ya, sudah harus dipersiapkan bahkan sejak kita kerja gitu. Kita misalnya bekerja di usia 25 tahun, ya 25 tahun ke depan kan 25 sampai 30 kita akan pensiun. Nah, sebetulnya di range waktu itu kita harus mempersiapkan keuangannya nih pensiun. Kalau dihitung idealnya berapa, ya itu sebenarnya harus dipersiapkan dari baru masuk. Tapi kan balik lagi tadi keadaan orang-orang itu kan berbeda. Kebutuhan orang-orang itu berbeda gitu. Jadi ya walaupun tidak ideal tapi paling nggak ada persiapannya lah. Nah makanya tadi persiapan dari 5 tahun sebelum pensiun itu sudah cukup baik sebetulnya, karena dari 5 tahun itu mereka bisa mempersiapkan keuangan. Terus kalau yang mau usaha bisa mempersiapkan juga, karena dari rentan 5 tahun ini kan peserta-pesertanya masih menerima gaji kan. Nah dari gaji itu masih bisa disisihkan untuk nanti kehidupan di masa tua. Terus mungkin nanti kalau mau usaha masih bisa diambil dari situ gitu, ketimbang tidak ada persiapan sama sekali ketika pensiun ya bingung mau ngapain. Betul sekali. Jadi ya tetap harus dipersiapkan pada intinya ya, seperti itu. Baik, Mbak Vira ini kan salah satu co-founder dari Go UKM Group ya. Saya penasaran sebetulnya Go UKM Group itu seperti apa sih? Kalau perusahaan sebenarnya ya Mas, kita itu awalnya portal media. Jadi fokusnya di kewirausahaan. 2019 kami mulai melihat nih yang tadi keresahan-keresahan itu terjadi di pensiun. Akhirnya kami juga melihat peluang. Akhirnya setelah tadi kita buka portal media khusus kewirausahaan, buka kelas tentang kewirausahaan juga di 2017, 2018 dan 2019 tadi baru kita ada program yang khusus untuk pensiunan. 2019 itu memang awalnya hanya pensiunan yang dikhususkan bagi pensiunan yang mau wirausaha aja. Gitu, sampai akhirnya kita mengembangkan lagi. Pensiun kan gak semuanya wirausaha ya, ada yang maunya apa-apa gitu. Nah, di tahun 2022 akhirnya baru kita mengembangkan beberapa program lagi di khusus untuk masa persiapan pensiun itu sampai sekarang. Wah, menarik sekali ya. Boleh tahu nggak Mbak Vira untuk nama program untuk persiapan pensiun itu apa? Karena menurut saya ini menarik loh. Karena melihat setiap tahun orang yang pensiun pasti banyak, apalagi dari lembaga pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan itu kan pasti regenerasi kan. Nah itu gimana? Kalau untuk program pensiun sendiri ya Mas, kita punya program itu namanya pensiun bernilai. Nah ini tadi terinspirasi dari beberapa keresahan para calon pensiun ya. Sampai akhirnya kami membuat sebuah program yang dinamai pensiun bernilai. Nah untuk pensiun bernilai ini sebetulnya kalau tadi di tahun 2019 kami hanya mengarahkan pensiun itu ke wirausaha. Nah untuk pensiun bernilai ini selain tadi berwirausaha, kita juga punya beberapa opsi lain. Ada yang kalau mau berinvestasi itu ada. Terus kalau mau keterampilan aja untuk di masa pensiun, untuk hobi-hobi seperti berkebun, menjahit itu juga ada. Terus kalau yang mau usaha dan butuh komponen-komponen usaha juga ada gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kira-kira saat pensiun nanti mau kemana. Jadi memang program pensiun bernilai ini sangat luas juga ya, cakupannya bukan hanya membekali para pensiun itu untuk berwirausaha saja. Ada yang kan taruhlah saya udah nggak mau beraktivitas usaha lah gitu. Toh tabungan saya sudah banyak gitu ya. Saya pengen menikmati bersama keluarga, sekedar kayak ya saya mau mengantar cucu ke sekolah gitu kan. Itu kan sudah ada di tahap yang mungkin mengisi waktu luang aja, bukan materi lagi begitu ya. Berarti dengan program pensiun bernilai ini jadi bisa memilih ya. Kalau misalkan saya pengen ini aja cuman hobi lah, menyalurkan hobi gimana caranya gitu kan, atau
memanajemen stres aja gimana gitu. Itu bisa. Jadi bisa disesuaikan tadi entah kebutuhan peserta atau kebutuhan perusahaan. Kalau dirasa pesertanya sepertinya tidak perlu deh kewirausaha lagi, tapi hanya untuk dari segi mental, kesehatan. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Karena tapi mental dan kesehatan itu yang utama ya Mas, karena sebelum kita ke wirausaha, sebelum kita mandiri, sebelum kita mau kemana, pastikan yang pertama kali kita sentuh itu adalah mental dan kesehatan. Mereka harus memperbaiki di sana dulu gitu. Mereka juga harus tahu kondisi kesehatannya seperti apa, kira-kira penyakit apa yang kira-kira berpotensi nih saat mereka pensiun. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kayak mungkin tahapan pertama itu dari pembina. Biasa ininya apa sih? Istilahnya begitu? Kalau step-stepnya mungkin ya. Kalau kita bicara seluruh program yang biasa berjalan gitu ya. Anggaplah contohnya ya tadi kalau misalnya pesertanya mau berwirausaha gitu. Pertama itu kita hari pertama itu kita bakalan ngomongin tentang persiapan mental dulu, gitu. Persiapan mental dulu tadi gimana sih caranya mengatasi post-power syndrome supaya mereka nggak panik, nggak putus asa, nggak merasa dikecewakan kayak gitu. Jadi bisa lebih menerima lah di masa pensiun. Nah itu kita berbicara di psikologi pensiun kita bilangnya biasanya. Nah dari sana kita baru lanjut ngomongin masalah kesehatan fisik. Ya, jadi kita memang di hari pertama itu kita menyentuh mental dan fisik. Dua-duanya kan berkaitan dengan kesehatan ya. Jadi kita mental dan fisik dulu. Nah, untuk yang fisiknya ini ya tadi penyakit-penyakit apa yang kira-kira muncul di masa pensiun, terus cara menanganinya itu bagaimana. Misalnya kita asam urat, berarti kita harus mengurangi makanan apa gitu. Kalau kita kolesterol, kita harus mengurangi makanan apa. Terus juga mungkin dari segi aktivitas-aktivitas yang kira-kira apa sih yang boleh dilakukan oleh pensiun, karena kan secara fisik ada yang memang fisiknya di usia, kalau kita bicara usia pensiun ya Mas, itu di 55 sebenarnya. Itu standar yang sudah ditetapkan. Standarnya kalau di Indonesia 55. Kalau untuk perusahaan. Nah, ada yang 55 tuh kalau kita lihat sepertinya fisiknya masih bugar gitu ya. Tapi enggak juga gitu. Ada juga yang memang di usia itu sudah lemah. Nah, itu kita antisipasi. Kira-kira nggak boleh lari sprint 10 menit itu kan nggak boleh kayak gitu. Nah, itu harus kita kasih tahu aktivitas-aktivitas apa yang kira-kira boleh, makanan-makanan apa yang kira-kira boleh dan nggak boleh, dan beberapa aktivitas rekomendasi misalnya berkebun, memasak, itu juga kita beritahu. Bahkan ada juga perusahaan yang memberikan fasilitas lebih kalau misalnya mereka mau, itu pengecekan kesehatan biasanya gitu. Jadi ada misalnya dari darah, kolesterol, suhu dan sebagainya macamnya itu biasanya perusahaan ada yang mau menambahkan itu gitu biar bisa mengecek kondisi kesehatan peserta. Nah, baru dari situ kita berbicara tadi tentang perencanaan keuangan. Tahapan ketiga berarti. Ya, tahapan ketiga kita berbicara tentang persiapan keuangan. Kira-kira kalau nanti pensiun kan dapat uang pesangon lah ya. Nah, tapi besaran pesangonnya itu dikasih tahu berapa persen untuk kehidupan, melanjutkan kehidupan, kebutuhan sehari-hari, berapa persen yang dibutuhkan buat kalau mau usaha, idealnya berapa kayak gitu. Terus kalau mau usaha ya harus ada pemisahan keuangan pribadi sama keuangan usaha kayak gitu. Setelah tiga yang utama itu tadi psikologi, kesehatan, terus sama keuangan. Itu baru nanti lanjut ke ngomongin kewirausahaan. Kalau mau kewirausahaan, kalau mau investasi yang ngomonginnya investasi gitu. Untuk kewirausahaan sendiri ada pelatihannya, ada yang hard skill, jadi mereka terjun langsung praktek. Contohnya seperti apa untuk yang hard skill? Kalau hard skill itu contohnya kayak mau bikin produk, misalnya mau usaha kuliner. Usaha kuliner cake bakery misalnya. Nah, di situ peserta terjun langsung bikin produknya seperti apa.
jadi custom begitu ya, bisa Ya, memilih apa bisa saja. pilih Oke, perhitungan menarik. harga jualnya kayak gimana. Oke. Terus ada juga yang sistemnya visit bisnis. Kalau visit bisnis itu dalam satu hari kita bisa 2-3 usaha yang dikunjungi. Jadi peserta punya gambaran nih kira-kira kalau mau usaha roti, usaha cake and bakery, contohnya kayak gimana sih, kita kunjungi usaha-usaha yang bergerak di bidang cake and bakery supaya jadi contoh real nih buat peserta. Terus kalau mau usaha berkebun misalnya hidroponik, kita ajak ke kebunnya langsung. Betul. Jadi biar peserta tuh punya gambaran gitu terkait usaha yang mau dia jalani. Benar-benar lihat depan mata contohnya kayak gimana. Bisa sharing juga kan sama owner yang sudah punya program itu, yang punya usaha itu gitu. Tadi kan kalau saya lihat, kalau secara general itu kan ada yang pelatihan pembekalan dari segi psikis, fisik dan keuangan. Dan juga ada program-program yang hard skill yang tadi ya, pilihan-pilihan yang tadi, yang pilihan untuk pembekalan wirausaha atau misalkan mau investasi gitu ya. Bagaimana kalau misalnya pensiunan tersebut ya saya nggak mau beraktivitas wirausaha lagi gitu, itu gimana caranya? Ya itu tadi Mas, kita kan ada beberapa program lainnya ya. Kalau nggak mau wirausaha ya berarti bisa pilih investasi atau tadi yang hanya keterampilan. Kalau mau berkebun aja tanpa harus wirausaha, atau menjahit aja, terus atau lagi misalnya mau merangkai bunga, pensiunan kan suka ya yang kayak gitu. Nah itu kita juga ada program, jadi nggak hanya berwirausaha tapi juga ada investasi dan juga keterampilannya ya. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih bekerja, baru start bekerja gitu ya, belum memikirkan dan merancang gitu, alangkah baiknya memang harus dipersiapkan dari sedini mungkin begitu ya Mbak ya. Nah, kalau misalkan bagi para pensiun yang sudah telanjur, mungkin di sini ada penonton yang memang sudah telanjur pensiun nih, tapi masih bingung gitu, itu masih bisa atau tidak? Karena secara umum kan tadi masuknya melalui perusahaan ya Mbak ya. Kalau misalkan secara pribadi nih, saya misalkan di usia 55 sudah pensiun dan belum tahu ya aktivitas, sementara saya masih bisa lah untuk produktif begitu. Saya bisa nggak pribadi langsung datang ke GoUKM ini, ke program pensiun bernilai ini untuk saya ingin pelatihan, ikut program ya. Betul, ikut program itu. Bisa, jadi kita tuh ada program, ada dua ya Mas, ada dua format. Yang pertama kita sebutnya in-house training. Kalau in-house training ini dari perusahaan dan sifatnya itu kita sebutnya banyak gitu lah, perusahaan pesertanya banyak, biasanya dari satu perusahaan kirimin 20 pasang biasanya kayak gitu, 10 pasang kayak gitu kan. Itu dari perusahaan kita sebutnya in-house training kalau orangnya banyak. Nah kalau orangnya hanya sedikit, misalnya dalam satu perusahaan kan nggak mungkin ada yang yang pensiun di tahun itu misalnya cuma 5 orang gitu. Nah itu kan nggak mungkin kalau kita buatkan in-house training gitu. Nah akhirnya itu bisa ikut ke kelas reguler kami. Itu pun kalau misalnya ada juga nih yang perorangan ternyata udah pensiun, itu boleh juga ikut yang reguler tanpa harus melalui perusahaan. Jadi kalau reguler itu bisa untuk perusahaan yang pesertanya hanya sedikit, misalnya di bawah 5, dan juga bisa kalau dari perorangan. Gitu. Yang menggunakan biaya pribadi ya pastinya. Oke. Jadi tetap bisa ya, walaupun saya sudah telanjur pensiun, sudah tidak ada ikatan lagi dengan perusahaan begitu, tidak mengikuti program yang diberikan perusahaan. Intinya saya pribadi gitu, menggunakan uang pribadi, itu masih tetap bisa berarti ya, langsung menghubungi pihak UKM aja ya. Oke. Nah, berbicara tentang pensiun itu kan mungkin dari segi usia sudah katakanlah di usia 50 tahun ke atas ya. Mungkin ada yang di bawah juga gitu kan. Nah, itu bagaimana sih respon peserta-peserta itu ketika dibekali program-program seperti program pembekalan untuk memanage kesehatan psikis atau kesehatan secara fisik, itu secara secara usia kan mungkin mereka akan jenuh dengan pembekalan terus begitu ya. Itu ada nggak sih dari GoUKM sendiri, dari program yang pensiun bernilai ini,
ada nggak sih maksudnya program yang have fun-nya gitu kan, seperti itu. Tidak hanya hanya training aja betul, gitu ya. Tidak hanya training, karena mungkin ada beberapa orang dengan karakter yang bosan saya selama kerja di kantor dengerin meeting. Itu bagaimana, Mbak? Ya itu tadi ya Mas, kalau berbicara usia kan nggak usah usia segitu gitu. Usia yang 30-20 aja pasti kan kalau cuma dengerin bosen ya. Iya, betul. Ya akhirnya itu jadi gimana kita mengemas program itu aja gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tadi pertama kita psikologi dulu, itu yang bukan kita sistemnya nggak menggurui ya, nggak one man show gitu, nggak trainer ngomongin ini harus begini, kamu harus begini nggak. Tapi kita lebih ke sharing aja. Jadi nanti peserta kalau mau curhat gitu kalau mau curhat saya ngerasain kayak gini gitu, itu bisa dilakukan di kelas juga gitu, bisa langsung tanya ke ahlinya gitu. Terus juga mungkin ada beberapa permainan yang bikin kelas itu jadi seru gitu. Tentunya permainan ini masih berhubungan dengan materi yang dibawain pada hari itu gitu. Selain tadi konsep kelas kita yang juga fun, selain ada education dan juga ada funnya juga, kita ada beberapa outdoor activities, misalnya kayak tadi outdoor activities yang kunjungan visit itu bisa termasuk outdoor activities, atau biasanya ada wisata edukasi juga gitu. Misalnya kalau minat ke perkebunan itu kita ajak ke wisata edukasi perkebunan kayak gitu. Jadi edukasinya masih ada funnya juga, ada edukasinya juga gitu. Jadi lebih ringan berarti untuk pembawaan lebih ringan. Melanjutkan yang tadi ya untuk have fun gitu ya. Berarti program-programnya pun masih bisa di request ya untuk programnya, misalkan outdoornya itu kemana gitu. Kalau misalkan let's say perusahaan di Jakarta gitu kan, wah saya ingin ke Bandung sekalian rekreasi gitu kan. Itu tetap bisa gitu ya berarti. Bisa. Kita menyesuaikan bisa di Jakarta, di Bandung, di Yogyakarta ataupun kota lainnya. Kami mengikuti sih kebutuhan perusahaan apa, requestnya seperti apa, itu kami sangat terbuka. Jadi nggak kami secara satu pihak memberikan program harus di sini nggak gitu. Karena kebutuhan peserta itu kami vendor gitu, tahu keresahan, tapi yang paling tahu kebutuhan yang dibutuhin sama peserta tadi kan tentu perusahaan paling tahu nih. Karena yang paling sering, yang paling lama dengan peserta kan perusahaan. Jadi ya itu tadi kami masih membuka sih, kalau perusahaan mintanya apa gitu itu boleh banget. Termasuk untuk perusahaan yang di luar Pulau Jawa misalnya, apakah si pensiunannya yang datang ke kantor Go UKM atau misalkan Go UKM sudah punya standar tempat tertentu, atau bisa Go UKM sendiri yang ke sana? Iya betul, ke sana mendatangi perusahaannya begitu. Itu kalau kami bisa dua-duanya ya Mas, bisa dua format. Bisa kami yang ke perusahaannya yang terbang ke sana, atau juga perusahaan yang ke sini gitu. Ada kami pernah pegang satu perusahaan tambang di Kalimantan, mereka yang ke Jakarta gitu, karena mau sekalian refreshing juga sih katanya gitu kan. Karena kalau di Kalimantan kan mereka sudah dari lahir ya di Kalimantan. Ada request juga dari peserta, ya udah di Jakarta aja sekalian mau refreshing di Jakarta gitu. Akhirnya peserta yang ke Jakarta. Wah, menarik sekali nih. Di sini saya sudah menggali, sudah ngobrol secara seru dengan co-foundernya langsung dari Go UKM Group terkait program pensiun bernilai ini. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah berpikir nanti akan kemana, nanti akan pensiunnya seperti apa gitu kan. Nanti teman-teman bisa ikut program-program dari pensiun bernilai ini. Karena seperti yang tadi diceritakan Mbak Vira, itu sangat menarik. Jadi tidak hanya program-program yang monoton ya gitu, yang cuman di dalam kelas, yang sifatnya menggurui atau diberi pembekalan, tetapi di pensiun bernilai ini lebih have fun aja begitu. Jadi teman-teman bisa request juga programnya pengen seperti apa gitu. Karena sudah sering menyelenggarakan program-program pensiun ini, berarti sudah terbiasa menemukan karakter-karakter para pensiun yang seperti A, seperti B, seperti C, seperti itu.
ada nggak sih hal menarik dari apa yang Peserta terjadi? gitu Ya ya. betul, dari peserta ada yang di lapangan misalkan seperti apa, atau ada cerita-cerita menarik, ada nggak? Kalau dibilang menarik sebenarnya banyak ya Mas ya, Oke, karena kan namanya karakter orang tuh macem-macem ya. Ya. Karakter suami sama istrinya aja tuh Betul. beda. Tapi sebenarnya ada yang menarik dan ini cukup membuat saya dan tim tuh terharu juga ya gitu. Apa tuh? Jadi beberapa kali kami mengadakan acara kegiatan pensiun ini ya. Itu ada tiba-tiba entah itu dari suaminya atau istrinya gitu mendatangi kami sama tim. Bilang, Mbak, ini program ini bagus loh kata dia gitu, makasih banget nih gitu, karena sebenarnya saya sama suami tuh jarang komunikasi gitu di rumah. Kita walaupun serumah kita jarang komunikasi gitu. Suami saya kerja kita jarang banget komunikasi. Pulang ke rumah ya udah cuma istirahat gitu aja. Tapi semenjak program ini kita itu 3 hari, berapa hari, bahkan ada yang 10 hari juga perusahaan. Mereka akhirnya suami istri ini cuma berdua aja, nggak ada anak, jadi nggak ada anak-anaknya. Mereka jadi lebih bisa komunikasi secara intens lagi gitu. Bisa mendiskusikan besok mau kayak gimana, terus yang kira-kira selama ini tidak dibicarakan, itu akhirnya mereka bisa ngobrol di program ini gitu. Jadi kan perusahaan peserta ini kan suka dikirim gitu ya. Misalnya dari perusahaan yang ada di Jakarta mengirim kegiatannya di Bandung, kita adakan aja di Bandung. Nah gitu. Itu kan mereka menginap gitu ya, menginap di Bandung selama 3 hari misalnya. Nah dari situ karena mereka cuma berdua aja tadi, pada akhirnya mereka terjadi lagi nih komunikasi yang selama ini tuh sebenarnya mungkin bisa dikatakan agak terganggu kali ya komunikasi antara suami istri ini gitu. Tapi dengan adanya program ini ya mereka datang dan mereka bilang makasih loh, program ini membuat kita tuh jadi komunikasi lagi, jadi tahu kita harus mau ngapain kayak gitu. Itu cukup menarik, cukup membuat saya dan tim terharu juga gitu, karena kepuasan tersendiri, ada kepuasan tersendiri jadinya ngerasa wah ini dampak langsung loh gitu. Dampak langsung yang terjadi selama program itu masih jalan gitu. Kalau dampak yang beberapa bulan yang akan datang kan itu nanti akan dirasakan. Tapi ketika program itu berjalan, program itu sedang kami jalankan nih di hari H itu, ada peserta yang langsung kasih feedback gitu lah, langsung kasih feedback ke kita gitu. Itu cukup puas sih. Wah, menarik sekali ya. Jadi berarti nanti akan ada program tambahan untuk mempererat keluarga begitu ya? Sebenarnya itu sudah ada sih di program psikologi tadi gitu. Karena tadi selain berbicara tentang keresahan-keresahan yang terjadi, itu juga membicarakan gimana sih membuat hidup yang lebih bahagia di masa pensiun nanti. Gimana caranya agar hubungannya mereka sama pasangan itu jadi lebih baik lagi. Karena kan kalau pensiun ya bapaknya di rumah, ibunya di rumah, ngomong kan ya berdua lagi gitu kan. Jadi ya itu juga ada gitu di materi psikologi tadi. Jadi teman-teman tidak hanya mendapatkan pembekalan untuk pensiun, baik itu untuk usaha, tetapi juga ada hal-hal yang memang sifatnya ini penting ya, karena memang satu keluarga apalagi di usia pensiun biasanya yang terjadi interaksi secara intens di rumah itu antara suami dan istri begitu ya. Jadi gimana caranya untuk biar lebih engage lagi gitu ya, lebih dekat lagi. Itu kan sesuatu hal yang penting dan wah ini menarik sekali. Nah bagi teman-teman yang saat ini mungkin sudah masuk ke masa pensiun atau yang baru mau mempersiapkan, ini bisa mengikuti program-program dari pensiun bernilai ini. Menarik sekali untuk pembahasannya dan dampaknya memang luar biasa ya dari dampak positifnya dari program-program yang tadi diinfokan Mbak Vira. Saya yakin untuk program ini akan selalu dibutuhkan dan akan selalu relate dengan kehidupan para pensiun, karena itu tadi yang setiap saat orang akan regenerasi ya di perusahaan-perusahaan atau di lembaga pemerintahan itu selalu ada regenerasi dan ini akan selalu relate begitu ya Mbak Vira. Oke, terima kasih banyak Mbak Vira sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan insight terkait
pensiun, terkait program-program yang ada di GoUKM, terkait program pensiun bernilai, itu luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Fira. Thank you Mas sudah Ya, diundang. terima kasih. Teman-teman, pensiun bukanlah akhir dari segalanya, tapi merupakan fase yang harus dilalui setiap pekerja. Bagi teman-teman yang saat ini masih bekerja ataupun sudah memasuki masa pensiun, tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Sampai jumpa lagi.